Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian Ba'da Zuhur di masjid tercinta kita ini. Semoga pertemuan ini langgeng abadi sampai di sorga nanti. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini karena sedang ramai-ramai tentang pencalonan pemimpin daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota, maka tidak ada salahnya kalau kita bahas salah satu tema yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab ke-83 tentang melarang memberikan jabatan sebagai penguasa atau hakim dan lain-lain kepada orang yang berambisi lalu menawarkan diri jabatan tersebut. Memang ini temanya tema yang cukup penting ya dan panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzatul Muttaqin. Tapi larangan ini tidak bersifat mutlak dan absolut. Karena nanti ada beberapa pendapat yang bahkan kita diharuskan untuk ambisi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya istilahnya. Jadi memang ada larangan secara umum, tapi larangan umum ini ada istitsnaiyat gitu ya. Ada sisi pengecualiannya. Oleh karenanya di dalam banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu ya secara umum memang larangan. Tetapi di penghujung salah satu riwayat itu ada pengecualian. Yang disebutkan oleh beliau salah satunya ya bahwa hal yuwalla talibun al-amalah. Ya. Atau hal yuwalla talibul amali, itu boleh diidhofahkan. Bahwa apakah orang yang meminta-minta, yang mengemis-ngemis, mengajukan diri, minta rekomendasi, gitu istilahnya. Jabatan tertentu baik di daerah, wilayah maupun di tingkat nasional, bolehkah mereka kita beri? Kalau dalam bahasa sekarang ini ya. Bolehkah kita memberi orang yang ngemis-ngemis dalam tanda kutip? Ya, kemudian minta rekomendasi agar diusung sebagai calon. Nah, di sini memang ada hadis yang melarang itu secara umum. Salah satu hadisnya disebutkan adalah an Abi Musa qala dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Faqala ahadur rajulain, ya Rasulullah,
amirna ala ba'di ma wallakallah. Wa qala al-akhar mithla dhalik. Faqala inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhaltu, saya bertamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya enggak sendirian, ana wa rajulani min bani ammi. Saya bersama dua orang dari kalangan atau dari kerabat pamanku. Berarti masih keponakan gitu ya. Atau sepupu. Jadi saya bertamu bertiga. Saya dan dua orang dari Bani Ammi. Lalu dari kedua orang tadi, Abi Musa saya nggak minta, tapi dua orang dari kalangan Bani Ammi tadi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta rekomendasi, ya. Faqala ahadur rajulain, dua orang yang maju, mungkin ini pasangan Cakub dan Cawagub, atau Cabub dan Cawabub, atau calon wali kota dan wakil wali kota, ya. Berarti dua orang ini adalah maju bersama, mungkin sebagai pasangan, gitu. Faqala ahadur rajulain, dari dua orang ini ada yang mengatakan, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallah. Ya Allah, angkatlah saya, berikanlah saya rekomendasi dari jabatan-jabatan dan kekuasaan yang kau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangannya untuk memberikan rekom. Ya, semacam surat rekomendasi. Kemudian karena yang satu ini minta kepada Rasulullah agar direkom juga, pasangan yang lainnya juga pingin. Wa qala al-akhar ana mithlu dzalik. Saya juga sama, Rasul minta rekomendasi. Jadi dua orang ini maju minta rekomendasi untuk dipilih menjadi seorang pejabat atau menjadi calon pejabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna wallahi, sesungguhnya kita, wallahi, kita ini maksudnya kami Rasulullah. Dan inna kalau disampaikan oleh orang besar itu namanya ya al-mutakallim al-limu'adzami nafsahu. Jadi kata ganti tunggal untuk orang besar. Seperti Allah itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzal, Allah tunggal tapi menggunakan inna untuk menjadi kesan bahwa atau untuk mengesankan bahwa yang berbicara itu orang besar. Sama dengan seorang pejabat, kami, tidak saya, kami sebagai pejabat, kami sebagai gubernur, kami sebagai, bukan saya sebagai, tapi kami mewakili kebesarannya. Nah di situ sama Rasulullah, inna, sungguh kami sebagai Rasul, wallahi, menggunakan sumpah Rasul, sudah pakai inna, wallahi lagi. Padahal kata inna ini untuk penegasan bahwa yang disampaikan ini sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Ditambah lagi wallahi, demi Allah, tambah tegas lagi nih. Ya. La nuwalli hadzal amala, saya tidak akan memberikan tugas jabatan ini ahadan kepada seseorang salahu yang minta-minta, berarti ambisi, mengajukan diri, mencalonkan diri. Wala ahadan harasa alaihi, dan tidak kepada seseorang yang ambisius sampai minta-minta, merayu-rayu, melobi-lobi agar jabatan-jabatan itu. Ya. Jadi pingin mendapat rekomendasi. Nah Rasulullah SAW menolak permintaan ini. Nah ini dipahami ya. Bahasa Rasulullah SAW sampai mengatakan inna, sungguh kami, wallahi, dan demi Allah. Ini larangan keras minta-minta jabatan. Ini kalau dipahami secara ya parsial. Bahwa Rasulullah nggak bakalan memberi rekomendasi orang yang maju melobi-lobi minta rekomendasi agar menjadi calon jabatan tertentu. Ini satu. Ya, kalau kita simpulkan secara parsial, nanti akan ngomong gini harus hati-hati nih, karena bisa keceblum juga nih kita.
Kalau nggak pas bisa jadi masalah gitu ya. Nah, ini memang ini sebagian kadang orang menggunakan hadis ini saja. Pokoknya ambisi minta jabatan, minta nggak boleh. Kan gitu ya. Makanya kalau memahami dalil itu yang utuh. Jangan baru hafal hadis satu udah fatwa gitu kan. Sudah menghukumi orang. Ya. Maka orang itu harus pinter, cerdas, cerdik, bijak. Nggak cukup jadi pinter aja, gitu kan? Untuk memutuskan suatu masalah. Nah, ini yang dipahami oleh sebagian ulama atau sebagian orang bahwa minta jabatan kalau dalilnya ini saja, cuma satu hadis ini saja, maka itu haram hukumnya. Yang lain nggak usah dipakai, mungkin dianggap kurang sahih atau kurang kuat. Kalau hanya ini saja, maka haram dengan segala macam alasan dan argumentasinya. Mencalonkan diri, pasang-pasang baliho, gitu kan? Pasang-pasang banner, sebar-sebar stiker, bagi-bagi kalender, gitu kan? Nggak boleh, karena dia pingin mendapatkan jabatan itu. Jadi istilahnya sosialisasi nggak boleh lah. Kalau ini bagian daripada ambisi jabatan ansih. Gitu kan? Makanya satu saat, nah sini nanti ada penjelasannya nih. Ada riwayat lain nih. Hadisnya Muslim, riwayatnya Muslim. Ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Untuk mempertegas, untuk merinci substansi dari minta-minta jabatan tadi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku pernah berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau mengangkatku menjadi pejabat? Tuh berarti kan minta kan? Rasul, angkatlah saya. Saya ini layak loh jadi pejabat. Walaupun belum pernah pengalaman jadi pejabat, tapi saya punya kapasitas, punya integritas dan isi tas gitu ya. Dia minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tolong saya diangkat menjadi pejabat atau beri rekomendasi saya, surat rekomendasi untuk mencalonkan diri jabatan tertentu lah kalau dalam bahasa kita. Lalu Rasulullah SAW menepuk bahuku. Rasulullah tidak langsung menjawab, Rasulullah menepuk bahunya menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada sahabatnya. Nggak langsung dijawab, kamu nggak bisa, nggak begitu. Dengan perlahan, dengan kasih sayang, ditepuk bahunya. Le, kalau bahasa Jawa le gitu ya. Ya, cong gitu kan. Ini pelan-pelan, jangan begitu kata beliau. Ya Abu Dzarrin, Abu Dzar, gitu kan. Innaka dhaif, kamu ini orang lemah. Berarti Rasulullah SAW ya sudah memberi muqaddimah, memberi sinyal, wah lemah nih saya nih. Maksudnya gak pantas gitu kan. Mungkin kapasitasnya, mungkin ya kalau integritas saya kira masih punya sahabat ya sekelas Abu Dzar. Mungkin kemampuan manajerialnya barangkali dilihat oleh Rasulullah belum layak. Ada yang lebih layak barangkali selain dia. Innaka dhaif. Kamu ini orang yang dianggap lemah kapasitasmu. Kenapa kok dikatakan lemah? Wa innaha amanah, jabatan itu amanah, titipan, beban. Kalau diemban oleh orang lemah, nggak mampu mengembannya saking beratnya. Nggak gampang. Oh, jaga parkiran aja juga, walaupun dapat 2.000 berat juga jaga parkiran itu. Amanah kan itu, walaupun dia dapat 2.000 kadang-kadang datang ketika kita mau pulang, gitu kan? Tahu-tahu loh ada tukang parkir ternyata. Nah, wa innaha amanah, ini amanah, kamu dhaif, enggak kuat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Nanti di akhirat itu akan bikin kamu hina dan menyesal kalau kamu enggak bisa mengembannya. Karena akan ditanyakan kan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu menjabat. Enggak usah menjabat apapun, kita menjadi manusia biasa jadi tanya-tanya kok sama Allah. Kita ini menjadi manusia biasa, itu dapat 4 pertanyaan. Nah kalau jadi penguasa tambah banyak pertanyaannya.
Nah berarti kan kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan, nggak bisa LPJ dan SPJ, lalu LPJ-nya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa nggak hina? Karena tidak punya kemampuan untuk memanagenya. Maka itu menjadi penyesalan yang sesungguhnya. Nah di sini walaupun Rasul mengatakan kamu lemah, karena jabatan itu amanah, berat dan menjadi hina kalau kamu nggak bisa melaksanakannya. Nah di sini Rasulullah katakan sekalipun itu berat dan akan menjadi penyesalan bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya, illa man akhadha bihaqqiha. Nah ini barangkali yang banyak orang lupa. Illa man akhadha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Kecuali, nah berarti kan boleh nih, kecuali bagi orang-orang yang mengambilnya secara benar. Berarti sesuai dengan SOP, dengan kriteria, dengan kemampuan, kapasitas, integritas, popularitas, dan tas-tas yang lain. Illa man akhadha bihaqqiha. Dia memang berhak untuk itu. Layak untuk itu, pantas untuk itu, dikasih rekomendasi. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia mampu melaksanakan amanah yang berat itu. Mungkin karena sudah punya pengalaman sebelumnya, karena mantan, gitu kan? Nah, berarti boleh dong kalau orang yang seperti ini meminta rekomendasi. Kenapa Abu Dzar dilarang? Abu Dzar dianggap belum pantas, belum layak. Sehingga Rasul mengatakan, jangan, kamu lemah karena amanah itu berat, tanggung jawabnya juga berat. Kamu nanti jadi hina dan nestapa bila tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Tapi bagi mereka yang mampu, silakan ambil. Kalau enggak, diambil orang lain. Padahal ada orang yang lebih berhak untuk itu. Makanya nanti di dalam hadis riwayat lain, ya, barang siapa yang memilih pemimpin yang lebih layak, tapi kita milih yang tidak layak, maka telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum mukminin. Ada yang lebih layak kok nggak dipilih, lebih pantas kok nggak dipilih, nanti akan berkhianat. Begitu nanti perbandingannya. Nah, berarti di sini Rasulullah SAW membolehkan bagi mereka yang memang sudah ada kelayakan dan kepantasan untuk itu, punya kriteria yang masuk di dalam standar kepemimpinan, dan punya manajerial yang sudah nggak diragukan. Maka illa man akhadha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha, maka tanda tangan rekomendasi, bawa pulang, bisa mendaftarkan KPU. Kenapa? Punya kapasitas, punya popularitas, punya integritas. Isi tas nomor sekian lah, ya. Yang penting itu gitu loh. Udah, kalau itu memang lebih layak daripada yang lain, tidak punya persyaratan yang mumpuni, ya, diberikan waktu sampai deadline juga tidak maju-maju, nggak ada perkembangan gitu ya. Ya yang lebih layak dan lebih pas siapa? Nah itu, gitu kan. Maka illa man akhadha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha, gitu ya. Nah, memang ada hadis lain yang memperkuat hadis pertama. Untuk tidak meminta-minta jabatan, memang iya, tapi kan dengan adanya pengecualian ini tadi sudah gugur, gitu kan? Ada hadis lain yang banyak dijadikan sebagai landasan, nggak boleh berambisi jadi pimpinan. Ternyata yang memimpin orang yang merugikan. Kenapa? Saya tawadhu, kan saya nggak boleh, gitu kan? Saya nanti takut riya, saya nanti takut ini dan itu, kan saya nggak boleh nih. Sementara yang lain pada rebutan. Akhirnya kita yang menjadi korban. Kenapa? Karena nggak mengajukan, gitu kan? Walaupun menjadi pemenang, misalnya pemenang tapi nggak mengajukan, ya nanti digitu kan, gitu kan? Ya. Dan itu sudah pengalaman digitukan, gitu kan? Maka di sini Rasulullah mengatakan, memang pernah Rasul mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imaro, jangan minta jabatan. Jangan ngemis-ngemis jabatan. Jangan minta rekomendasi jadi pejabat.
Fa innaka in titaha min ghairi masalatin wa inta 'alaiha. Bila kamu mendapatkan jabatan itu dan dapat rekomendasi itu bukan karena maju-maju dan lobby-lobby, bukan ngemis-ngemis rekomendasi, wa inta 'alaiha, kamu bakal dilancarkan dan ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditunjuk, bukan meminta. Berarti di sini hanya pasif gitu kan? Tapi wa inutitaha, bila kamu diberi an masalatin, gara-gara kita nyesek juga, mendesak-desak dan minta rekomendasi, meloba-lobi, wukilta ilaiha, maka tanggung jawabnya ada di pundakmu sendiri. Allah lepas tanggung jawab itu. Ini konteksnya bila orang itu tidak layak, tidak pantas, tidak punya kapasitas, gitu kan? Dan kurang besar elektabilitasnya. Maka orang seperti ini ya pantas nanti kalau tidak didukung oleh Allah, nggak di backup oleh Allah, nggak disupport oleh Allah, gitu kan? Nah itu tadi dalilnya lagi mana? Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang ngambil orang yang berhak untuk mengambilnya, dan minta itu adalah diperbolehkan. Paham ya sampai sini ya, biar nggak salah paham dan pahamnya nggak salah, biar nggak gagal paham, biar nggak pahamnya gagal. Ya. Biar paham nih. Ini memang lagi pro kontra yang begini-gini ya. Ditambah lagi dengan orang yang melarang ambisi tadi adalah innakum, hadis lain yang mengatakan innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Ini bagi yang melarang ambisi jabatan. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalian akan berambisi mengejar-ngejar kekuasaan, mengejar-ngejar kursi dan jabatan, dan ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Ia hanya menjadi kesenangan duniawi dan akan menjadi penderitaan ukhrawi. Ya, memang fani'mal murdi'ah, murdi'ah itu asal mananya orang yang menyusui, berarti dia yang mengambil. Wa bi'satil fatimah, Fatimah itu maksudnya ada orang yang memisahkan, maksudnya menyapi, menjauhi, gitu ya. Nah, oleh karenanya itu akan menjadi masalah kalau tidak amanah dalam mempertanggungjawabkan dan melaksanakannya. Ini dalam lagi-lagi konteks orang yang tidak layak, tidak patut, tidak sesuai dengan standar, maka benar kalau itu menjadi masalah, nggak boleh minta-minta jabatan. Ya. Nah, ini diperkuat lagi bagi mereka yang melarang. Ada sebuah ungkapan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau dia memang tidak layak tapi ngebet untuk mendapatkan rekomendasi dan ngebet pingin dikasih surat ya, KTBLC dan surat rekom, maka di sini beliau katakan dampak ambisi jabatan itu ada 4. Bagi mereka yang tidak layak dan tidak patut mendapatkannya ada 4 dampak negatifnya. Kata beliau, ma min ahadin, tidak ada seseorang ahabbar ri'asata illa hasada wa bagha ya wa tatabba uyuban nas wa kariha yudhkaru ahadun bi khair. Disebutkan dalam Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlihi jilid 1 halaman 569. Apa kata beliau? Kata Fudail bin Iyad, orang yang ambisi kekuasaan hampir bisa dipastikan pertama punya rasa iri dan dengki kepada lainnya. Hasad itu apa? Ya. At-tamanni zawal ni'ma an ghairi. Ingin kenikmatan yang ada dalam diri orang lain itu hilang, biar sama-sama nggak punya jabatan. Itu orang hasad itu, bahwa dia ingin kenikmatan selama ini dibagi orang lain hilang dan pindah kepada dirinya, sehingga tidak boleh orang lain maju, dia sendiri yang maju. Kenapa? Karena ambisi. Udah, jangan kamu itu begini biar saja yang maju. Nah, itu namanya hasad. Ya. Padahal orang lain itu mungkin lebih layak dan lebih patut. Yang kedua, kalau sudah ambisi, bagho, sewenang-wenang, dia akan otoriter.
menghalalkan segala cara. Kenapa ambisi yang tidak sepantasnya? Kan sudah selesai 2 periode, masih pingin lagi gitu kan. Ya, dia bersewenang-wenang dan mungkin dia akan secara otoriter menghalalkan segala macam cara. Teori Machiavelli kan begitu ya, menghalalkan segala cara. Wa tatabba'u uyuban nas, dan mencari-cari kesalahan orang itu biar tidak maju. Carilah kesalahannya. Mungkin di filenya KPK, kepolisian, kejaksaan dibuka lagi, pernah salah apa dia? Biar nggak bisa maju. Biar gagal. Cari kesalahannya, diusak-usik gitu ya. Nah, kenapa? Karena terlalu ambisi sehingga orang lain nggak boleh maju. Wa karya yudhkara ahadun bi khair, dan dia benci kalau orang lain itu disebut kebaikannya. Kalau pernah punya prestasi, oh itu bohong saja. Itu coba bukan karena kami, mereka nggak akan seperti ini. Maka bekas-bekas prestasinya sekarang sudah banyak dihilangkan dan dimusnahkan. Untuk menghilangkan jejak prestasi orang yang pernah menjabat. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, gitu ya. Kenapa? Ambisi tadi itu. Udah segala macam cara dihilangkan semua itu. Jejak-jejak prestasi itu dihapus, ya, diganti. Lagi-lagi apa? Ambisi yang bukan pada tempatnya. Seperti ini akibatnya. Kalau ambisi tidak teratur dan terukur, terstruktur, gitu kan. Akhirnya jadi ngawur. Ya. Nah, ini akibat daripada ambisi yang nggak benar. Ada lain lagi kata Shaddad bin Aus, untuk memperkuat orang tidak boleh ambisius, ya, dalam masalah jabatan, tapi nggak layak untuk itu. Maka beliau mengatakan, ya baqayal Arab, inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya wa syahwatal khafiyah. Qila li Abi Dawud as-Sajastani, masyahwatul khafiyah? Qala hubbur ri'asah. Wahai orang-orang Arab, katanya, sesungguhnya yang paling aku takutin kepada kalian itu satu, riya, pamer prestasi, pamer, ya, amal, tapi bukan dalam rangka menarik orang untuk bisa meniru. Hanya pamer saja menimbulkan kebanggaan, kesombongan, dan busung dada. Wasyahwatal khafiyah, yang kutakutkan adalah syahwat yang tersembunyi. Udah Nabi Dawud ditanya, apa sih maksud dari syahwat khafiyah? Hubbur ri'asa, ambisi terhadap jabatan. Itu yang kami khawatirkan, dan ini memicu keributan kalau yang maju bukan orang yang punya kepentingan dan punya kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang bermutu tinggi. Maka itu menjadi masalah ketika yang maju orang yang tidak pantas, nggak layak untuk didukung dan diberikan rekomendasi. Tapi kalau ambisi, memang itu berbeda dengan obsesi. Begitu ya Ustadz Nizamuddin, ya. Nasihin Nizamuddin. Ambisi dan obsesi memang beda. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia gitu ya, kamus besar. Ambisi adalah sebuah keinginan yang masih dapat dikendalikan untuk mencapai satu arah atau tujuan tertentu. Ambisi itu masih bisa dikendalikan. Tapi kalau obsesi itu bisa dikendalikan, bahkan dia secara sewenang-wenang, yang penting dia dapat sesuai dengan tujuan. Itu obsesi. Kadang-kadang secara keras, secara kasar, itu obsesi. Menghalalkan segala cara. Tapi kalau ambisi itu bisa dikendalikan dari kontrol. Makanya ambisi jabatan boleh bagi mereka tertentu yang memenuhi syarat. Karena bisa dikendalikan. Ya. Maka kadang-kadang ambisi menjadi energi. Coba kalau kita nggak ikut pemilu kemarin, nggak ikut pilkada, nggak punya energi untuk menggerakkan semua potensi. Akhirnya semuanya di masjid, itikaf semuanya. Ngaji begini terus. Padahal dari sisi lain, kita juga punya andil dan punya partisipasi dan kontribusi agar kita berkolaborasi dalam mencapai prestasi dan meraih kursi. Ya. Nah, oleh sebab itu boleh ambisi dalam kadar-kadar tertentu dengan syarat tadi itu
syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, maka apa kriterianya? Ini ada syarat-syaratnya nih. Ya. Kriteria ambisi itu ada 4. Pertama, jadikan Allah sebagai tujuan utama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, prioritaskan kepentingan akhiratnya. Syarat yang ketiga, berusaha dengan yang halal dan baik serta benar menurut syariat maupun hukum konstitusi yang berlaku. Berarti sesuai dengan SOP. Jangan melanggar, gitu kan? Yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, saat kita sudah mencapai ambisi kita sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan ekspektasi, maka jangan lupa introspeksi. Yang kadang-kadang kalau sudah duduk di kursi lupa diri, gitu kan? Dulu ketika masih ambisi dan kita dukung, begitu sampai di puncaknya kita sebagai pendorong mobil mogok dan bahkan tidak sama sekali menyerap aspirasi. Nah, ini perlu dievaluasi yang begini nih, ya. Maka dia harus syaratnya mau dievaluasi dan mengevaluasi diri gitu. Ketika dia berambisi untuk meraih sebuah jabatan dan kursi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dari sisi mencapai kekuasaan itu bukan bagian dari agama, tapi itu bagian juga dari agama yang termasuk ibadah. Karena qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mahyaya, kehidupan termasuk politik gitu kan. Untuk siapa? Lillahi Rabbil alamin. Berarti tujuannya untuk Allah, bukan semata-mata cari jabatan selesai kemudian memperkaya diri dan golongannya. Tapi bagaimana pesan-pesan Allah ini bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan otoritas yang ada di tangan kita. Maka faman ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kita laksanakan itu kekuasaan itu semaksimal mungkin. Hanya dengan tanda tangan bisa bubar dan bisa tutup kan. Tapi kalau nggak punya tanda tangan, nggak kuasa tanda tangan, kita demo sampai berbuih-buih, bahkan jadi korban dipentungin, nggak bubar-bubar juga. Nah, perlu ditimbang. Apakah kita di dalam, apa di luar? Apakah harus meraih jabatan atau hanya menjadi penonton biasa? Maka menjadi pasif atau aktif. Yang penting tujuannya diatur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendahulukan akhirat. Jangan hanya semata-mata walaupun ini jabatan duniawi, jangan semata-mata untuk kepentingan duniawi ansih. Harus benar-benar menjadi tujuan yang lebih jauh dari sekedar tujuan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, memang akan memberikan tujuanmu itu sesuai dengan keinginanmu. Allah akan berikan itu semua sesuai dengan keinginan. Maka Allah katakan di dalam surat Hud ayat 15-16. Allah tidak menolak tujuan orang hanya meraih jabatan demi kepentingan duniawi dan kekuasaan. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Hanya menjadi sasaran antara. Maka Allah ingatkan dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini memang ya berat memang ini. Harus diatur ketika kita melaksanakan sebuah tugas dan mengemban amanah, maka prioritas utama adalah akhiratnya bukan dunianya saja. Sekalipun dunia bisa menjadi sasaran antara, tapi tidak boleh menjadi faktor utama. Maka Allah katakan barang siapa yang menginginkan semua jabatan, harta, kekuasaan, kewenangan hanya kepentingan duniawi, wazinatah dengan segala macam hiasan yang gemerlap, mempesona, membuat orang jadi pingsan karenanya, maka Allah katakan nuwafi ilaihim, aku kasih. Kalau itu tujuanmu, aku kasih. Sebagaimana hijrah dalam hadis innamal a'malu binniyat itu kan, famakan hijratul lidunya
Aw imra'atin yang kihwa fa hijratuhu ila ma Allah kasih itu. Kalau kamu dagang, pingin dagang, tak kasih keuntungan. Pingin akhwat, tak nikahkan. Tapi dapatnya itu aja kan gitu. Nuwaffi ilaihi ma'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Di dunia enggak akan dirugikan oleh Allah sesuai dengan niatnya dan ekspektasinya. Udah kasih jabatan itu. Kasih kekuasaan itu. Kamu dapatkan itu semua. Tapi kalau niatnya sudah tidak suci, enggak murni untuk akhirat dan ilahi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali masuk neraka gara-gara niatnya yang salah. Gara-gara tujuannya yang salah. Maka kesalahan tujuan inilah yang mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam neraka untuk mencicipi sedikitnya panas neraka. Yang kalau kata Rasulullah SAW tembus dari atas sampai ujung kaki. Itu baru setetes, ya. Wa habita ma sana'u fiha, dan seluruh amal-amal yang pernah dilakukan menjadi lenyap karenanya. Karena apa? Tidak ikhlas tadi. Sekalipun dia bangun ini aspirasi kemana-mana, tapi semuanya hanya sekedar pencitraan duniawi, sia-sia itu semua lenyap. Nggak ada amalnya, nggak ada pahalanya. Wa batilun ma kanu ya'malun, kata Allah, dan Allah sia-siakan semua yang mereka amalkan. Jadi hanya pencitraan, kemudian memoles diri, seakan-akan dia aspiratif dan merakyat misalnya. Ya karena itu hanya tujuan-tujuan duniawi dan untuk kepentingan jabatan, ya, dan melanggengkan melestarikan kekuasaan, ya dapatnya itu aja. Allah Subhanahu wa taala nggak akan berikan apa-apa di akhirat sana. Udah cukup ya. Nah, saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW. Walaupun masih ada 2 syarat karena waktunya nggak cukup ya. Nanti akan kita bahas. Nanti akan kita lihat di samping syarat-syarat. Nanti kita lihat bagaimana para salafus saleh ambisi terhadap jabatan. Nanti contoh-contoh siapa orang-orangnya nanti untuk memperkuat bahwasan jabatan itu penting. Jabatan itu memang tidak sekedar jabatan, tapi bagaimana jabatan untuk memperbaiki keadaan. Kalau hanya mementingkan diri sendiri dan golongan, selesai itu. Ngapain capek-capek, gitu kan? Maka di sini Rasulullah mengatakan, "Mangkanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya dalam mencari jabatan tadi, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan berikan kecukupan dengan gajinya, dengan tunjangannya, sehingga tidak akan korupsi melebihi apa yang menjadi haknya. Karena tujuannya apa? Akhirat. Wa jama'alahu syamlahu, Allah akan lancarkan segala urusannya. Investor masuk dengan gampang, gitu kan? Rakyatnya bahagia, sejahtera, nggak sengsara dengan penarikan pajak yang tidak ada batasnya. Dibahagiakan. Wa atadhud dunya wa hiya raghima, maka dia akan mendapatkan keberkahan dunia itu dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi keberkahan akan datang. Lau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu aja. Tapi wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa dunia menjadi incaran utamanya, ja'alallahu faqrau baina ainai, maka kemiskinan, kefakiran terus berada di depan matanya, kurang dan kurang, akhirnya melanggar, ditangkap KPK. Enggak cukup dengan apa yang ada. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan dia akan dipersulit segala urusannya. Susah ngatur rakyatnya. Ya, aparaturnya juga susah dibinanya. Susah dikendalikannya, semua usahanya ambyar. Upayanya enggak lancar. Kenapa? Hanya dunia semata yang menjadi tujuan utamanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan dia kalaupun dapat jatah dunia itu hanya sekedarnya. Karena itu yang dicarinya. Lain dengan kalau hubungannya adalah akhirat, maka sedikit itu menjadi berkah. Memang gajinya take home pay-nya segitu, nggak akan cari-cari yang lain, tapi itulah menjadi keberkahan. Dan kalau itu mencari-cari yang lain, mungkin satu saat akan menggerogoti keberkahan itu. Selalu kurang dan kurang.
Nah itu salah satu orang boleh ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan bila salah satu syaratnya adalah hanya tujuannya kepada Allah dan mencari keridhoannya, serta tujuan utamanya adalah ukhrawi, bukan sekedar duniawi. Bolehlah orang mencari duniawi, tapi jangan lupa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Memang harus melalui dunia, tapi tujuan utama kita adalah akhirat sana. Barangkali ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, walaupun masih ada berapa itu? Ini baru 16 slide, jadi masih kurang separuhnya ya. Ada 32 ya. Kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita akan berikan contoh-contoh bagaimana para salafus saleh ambisi dan sukses gitu ya. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Umar bin Abdul Aziz, banyaklah contoh. Muhammad Al-Fatih itu ambisius semua. Tapi lihat hasilnya. Ambisi yang begini boleh ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang dari saya tambah sendiri, apabila ada yang kurang tambah sendiri, entah dari mana datangnya, silakan tambahkan apa yang menjadi kekurangan. Kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah, jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal anaya wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fatum qaribun basyiril mu'minin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya dan menambahkan, silakan. Nah, silakan. Boleh ambisi, kalau mau nyalon apa boleh. Tinggal bilang Pak Agus saja. Jadi sederhana begini, terjadilah kompetisi dengan rangkaian terjadi ya, yang ambisi tapi punya syarat boleh. Nah, kemudian bertanding nih, kemudian taruhlah dikalahkan dengan cara curang. Nah, bagaimana kita mensikapi dengan pemimpin yang terpilih dengan cara curang? Oke, terus apa lagi? Nah, itu aja. Harus dibuktikan kecurangannya. Kan? Harus dibuktikan kecurangannya. Benar, jangan hanya berasumsi. Wah, curang dia. Mana buktinya? TSM enggak? Enggak. Apa TSM? Terstruktur, sistematis, masif. Kalau memenuhi 3 kriteria ini, ya udah. Ada buktinya nggak antum? Jangan-jangan antum hanya menduga, mengira, dan menyangka. Gitu kan? Tidak ada bukti yang nyata dan menjadi fakta yang bisa kita pertanggungjawabkan di depan pengadilan misalnya. Atau di depan hukum misalnya. Jadi semuanya, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa al-bayyinatu liman idda'a wal yaminu liman angkara. Al-bayyinah, bukti, saksi, itu wajib dihadirkan oleh orang yang menduga, menyangka, dan mengira. Anda nuduh orang, Anda nggak boleh nuduh. Mana buktinya kalau kamu punya tuduhan? Saksinya mana? Buktinya mana? Kan begitu. Itu Islami banget, Rasulullah mengajarkan gitu. Tapi bagi yang tidak melakukan sesuai dengan tuduhan, nggak ada bukti, nggak ada saksi, menolaknya bagaimana? Al-yaminu liman angkara, dan sumpah bagi mereka yang mengingkari tuduhan itu. Sekalipun mungkin bisa bukti dan saksi bisa dipalsukan, gitu ya. Maka dia mengingkari bagaimana? Kan nggak bisa nolak lagi. Ya saya bersumpah, wallahi bukan saya, wallahi saya tidak melakukannya. Bohong dan tidak sumpahnya atau bukti yang maupun saksi itu kan bukan kita, urusannya dengan Allah kan gitu. Walaupun bisa saja orang bersumpah palsu atau bisa saja orang membuktikan secara palsu. Tapi hakim itu kan melihatnya apa yang disodorkan di depan mata. Kamu yakin nggak sumpahnya? Ya yakin. Kamu gimana untuk meyakinkan bahwa dia yakin? Kan susah juga karena hubungannya dengan Allah kan gitu. Sama dengan bukti atau saksi. Tadi bisa jadi orang saksinya saksi bayaran, gitu kan? Untuk mengaku-ngaku sehingga dia menjadi saksi pemberat. Nah, disinilah mungkin perlu tapi kalau sudah terbukti dia curang, dia ya melakukan penyimpangan dan melakukan pencurian data dan memalsukan dan segala macam, ya sudah. Kalau itu terbukti, maka kita harus membebaskan diri dari partisipasi, kontribusi, kolaborasi maupun koalisi. Kalau memang sudah terbukti. Karena itu akan menjadi
beban bagi kita bahwa kita ikut berkontribusi juga, berpartisipasi dalam kecurangan. Kalau itu sudah dibuktikan bahwa dia adalah curang. Itu secara umum. Kalau hakim juga ternyata bagian daripada mereka, walaupun PTM-nya sudah kan periode 2/3 periode yang lalu kan kita bisa sama-sama kan, ya ada 20 periode kan, ya kan PTM sudah ada segala macam gitu kan, tapi dia bermainnya juga pada hakimnya, ya kan. Nah ternyata mungkin kan hakimnya kan biasa segala macam, mau bertanding saja sudah melanggar, ya karena itu pamannya. Nah, kan ini kan sudah kita lihat kan. Nah, memang seperti ini ya susah dibuktikan. Kalau begini-begini susah dibuktikan, dalam arti permainan-permainan seperti ini adalah permainan yang tingkat tinggi gitu kan, ya. Karena itu kalau misalnya sudah diputuskan dan keputusannya final, kan susah juga untuk digugat kan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana suara hati kita, bagaimana hati nurani kita gitu ya. Memang sudah tidak ada kuasa lagi misalnya, nggak mungkin bisa membuktikan dan tidak ada lembaga yang bisa untuk membatalkan itu misalnya. Kalau memang kita punya bukti dan punya saksi yang kuat dan sudah menjadi final, ya sudah kita tinggal bagaimana mensikapinya, ini baik apa tidak. Maka kembalilah istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Kalau fatwa MA sudah nggak bisa kan, kalau sudah mentok tuh istafti qalbak, hati nurani. Itu pribadi ya, nurani. Dan nurani organisasi kita gitu gimana? Ya kita musyawarah kan, karena ini lembaga musyawarah bersama dan keputusan bersama lebih baik daripada mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang nggak setuju. Tapi kalau sudah keputusan bersama kita hormati sebagai keputusan. Itulah pentingnya kita berjamaah dan berorganisasi. Kita tidak boleh mempertahankan pendapat pribadi dan kita melebur. Kalau memang sudah organisasi dan berjamaah, kita ikut bersama. Insya Allah bersama jamaah kita menjadi berkah. Kalau itu kata Imam Ali bin Abi Thalib kan, safwat qadarul jamaati khairun min safwatil fardi. Kita berorganisasi tapi mungkin ada pernik-pernik, ada dinamika begini, wah nggak cocok saya. Ya udah jangan ikut organisasi. Kalau nggak berjamaah udah sendiri aja. Anda puas dengan diri sendiri. Kan begitu. Kita hanya dikumpul-kumpul begini nih. Mungkin kita nggak setuju juga dengan sikap-sikap yang ada. Di sini nggak usah jauh-jauh, salah jamaah aja. Ada juga yang ganggu-ganggu kan jamaah itu. Ada yang main HP, ada yang main macam-macam kan. Ini orang masjid mainan terus. Kita tapi itu lebih baik daripada dia di tempat umum yang nggak jelas itu. Mending di masjid jamaah gitu. Daripada sholat sendiri. Wah apaan nih? Masjidnya ribut, nggak jelas gitu kan? Dan sholat sendiri, Anda dapat sedikit itu pahalanya. Akhirnya nggak pernah ke masjid, enggak? Nah maka walaupun mungkin ada pernik-pernik, ada dinamika, ada gesekan, berjamaah itu tetap lebih baik. Berdamai dengan keadaan. Karena tidak ada sebuah kepastian, kita sendiri lebih baik dari yang lain. Begitu. Paham ya? Nggak usah saya jelasin, paham nggak? Cukup ya? Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.